Karena begini, yang menarik dari Kiai Mat adalah pernyataan beliau, kesimpulan. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa kesimpulan, jadi beliau itu selalu mendapatkan kesimpulan dulu sebelum kasih argumentasi. Apa kesimpulannya? Nasab ba'alal itu terputus. Udah itu kesimpulan. Artinya apa? Pokoknya. Kalau udah begini nggak usah ada lagi ada diskusi-diskusi fikroh. Ini sudah gerakan kok. Ini sudah gerakan dan ini bisa. Tapi yang jelas dari kelompok Kiai Imat tidak ada yang suka dia Kiai, isunya panjang semua. Semoga aja, ya kita jaga. Isunya tetap panjang itu. Tapi ini saya rasa sudah selesai perdebatan dalam pemikiran untuk kemudian kajian ilmiah sudah nggak ilmiah sekarang kajiannya. Ini sudah kokoke, ya. Kalau sudah begini, yang dijaga adalah supaya ini tidak ada konflik dan semuanya bisa bersikap dewasa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Kiki, Ketua RMI DKI Jakarta, menimpali terkait dengan diskusi nasab Pak Fahrur dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang di situ dibocorkan bahwa Pak Fahrur ingin memecat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka dalam podcast kali ini, Kiai Haji Kiki, Ketua RMI Jakarta, diberi tanggapannya menyampaikan bahwa menurut pribadi Pak Kiki menghendaki Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak dipecat karena akan merugikan NU itu sendiri. Di samping Kiai Haji Imaduddin adalah seorang simbol dari perjuangan pahlawan nasab, maka seyogianya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak dipecat. Biarkan mengalir antara yang pro dan kontra. Nanti siapa yang lebih dipercaya di depan publik. Ini saya setuju karena memang sampai dengan saat ini belum ada mutolaah untuk kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka Kiai Haji Kiki menyimpulkan bahwa tertolaknya nasab Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tinggal PBNU sebagai penengah. Biarkan itu bergulir, karena sudah menjadi menjadi perjuangan kegiatan yang sulit untuk dibendung antara yang pro dan yang kontra. Maka tinggal PBNU memberi sebuah pengawasan, jangan sampai ada perbuatan perkataan yang dapat memecah belah umat. Nah, ini biarkanlah tesis itu berjalan sesuai dengan alur yang sudah ada. Itu tanggapan dari Kiai Haji Kiki terkait bagaimana tanggapan Ketua RMI Jakarta ini atas wacana pemecatan Kiai Imat sebagai struktural di Nahdlatul Ulama. Jawabannya tegas, jangan dipecat. Ya, biar bagaimanapun Kiai Imat adalah simbol sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundangkan atas kapasitas saya sebagai Ketua Robitoh Umat Islamiyah Nahdlatul Ulama Jakarta. Nah, ini Kiai Imat ini kan Ketua RMI NU Banten. Saya pernah ketemu beliau tahun lalu di Lamongan di Halaqah Ulama Nasional. Beliau menyampaikan tentang gagasan beliau ini dan pikirannya mengenai terputusnya nasab Ba'alawi, kan. Ingin saya juga ikut dalam perjuangan beliau ini ya, untuk mengkampanyekan tentang nasab Ba'alawi. Saya hanya kemudian merespon sebagai seorang kawan sesama RMI NU
beliau ketua di Banten, saya di Jakarta. Namun kemudian setahun berikutnya, tahun 2024 terjadi yang namanya sebuah kejadian di Jakarta, ya, yaitu dicabutnya surat keputusan terhadap pengurus RMI NU, ya, Jakarta Timur. Karena apa dicabutnya? Karena pengurus RMI NU Jakarta Timur ini menghadiri sebuah acara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama lembaga organisasi RMI NU Jakarta Timur. Ini acaranya adalah tentang acara Nasabah Alawi yang dihadiri oleh Kiai Imaduddin. Yang acara ini pada tanggal 26 Agustus 2003 yang diselenggarakan oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga di UIN, ya, Jakarta. Penyelenggaranya itu karena hadir dan menyatakan dukungan, bahkan memberikan opini, menguatkan ini atas nama lembaga mereka hadir, atas nama RMI Jakarta Timur. Kemudian atas alasan ini, salah satunya alasan ini, mereka dicabut, ya, kepengurusannya oleh siapa? Oleh pengurus PCNU Jakarta Timur. Nah, kenapa? Kiai Imaduddin ini bagaimanapun adalah ketua RMI NU di Banten, maka ada kawan-kawan kepengurusan RMI NU di berbagai tempat yang ikut mendukung. Tapi ini yang kejadian di tanggal 26 Agustus 2003 ini yang dihadiri oleh RMI NU Jakarta Timur itu justru berbuah pada dicabutnya, ya, SK kepengurusan mereka oleh PCNU Jakarta Timur. Artinya apa? Sudah terjadi itu, ya. Ini bukan Kiai Imatnya, ini mendukung gagasan Kiai Imat tentang pencabutan nasab, terputusnya nasab Ba'alawi ini di sebuah acara di UIN, karena datang sebagai atas nama lembaga dan menyatakan resmi, itu diliput dan kemudian diviralkan menjadi temuan, dan ini meresahkan di kalangan NU DKI Jakarta, terutama Jakarta Timur. SK mereka dicabut. Apa artinya? Itu bukan sesuatu yang luar biasa kalau kemudian muncul gagasan Kiai Imatnya akan dicabut SK-nya oleh PBNU, karena ini struktur NU. Kita bicara organisasi gitu. Apapun yang kita omongkan hari ini karena kita berada di luar struktur, mungkin sebagian kita, ya, yang tidak bisa melihat bahwa ini organisasi memiliki satu hal yang harus ditaati, yaitu adanya monitoring dari kepengurusan di atas, ya. Kalau Kiai Imat itu kan LBM, di bawah, ya, oleh Gus Fahru sebagai ketua yang membawahi LBM. Nah, ini kan atasannya Gus Fahru. Secara organisasi Gus Fahru melakukan evaluasi terhadap pernyataan Kiai Imat yang mengatasnamakan NU, dan evaluasi ini, ya, dirapatkan di jajaran kepengurusan PBNU dan akan menghasilkan apa yang dikatakan oleh Gus Fahru. Kemungkinan bisa terjadi Kiai Imat diberhentikan, dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan karena hal ini bukan sekali dua kali. Kasus Kiai Marzuki Mustamar misalnya diberhentikan sebagai PWNU Jawa Timur karena evaluasi dari PBNU. Jadi ini organisasi NU itu, bukan PBNU-nya. Di tingkat PCNU Jawa Timur sudah dilakukan atas persoalan Ba'alawi ini gitu. Di tahun 2023 itu kasusnya. Jadi bagi saya, kita tidak usah kagetan kalau itu terjadi gitu, ya. Oke, Kiai, pertanyaan saya, layakkah sebuah dinamika tentang pemikiran kemudian dilakukan dengan pendekatan secara struktural, yaitu dengan memberhentikan sebuah pengurus? Kan ini sebuah dinamika loh, Kiai. Ya, ini kan evaluasi dari atasan, struktur di atas Kiai Imat gitu, ya. Yang di RMI NU Jakarta Timur kan yang mengevaluasi atasannya, yang mengukuhkan mereka, yang menetapkan mereka sebagai pengurus. Jadi evaluasi itu dilakukan, ya, tentu ada pertimbangan yang dianggap, ya, itu mungkin subjektif kepengurusan, ya. Contoh di kasus Jakarta Timur, di RMI NU Jakarta Timur, mungkin subjektivitas, tapi itu adalah sebuah namanya tindak organisasi yang bagi saya itulah hak daripada atasan untuk dengan berbagai perspektif menyelamatkan NU dan sebagainya. Atasan adalah mempunyai sebuah kebijakan, mempunyai sebuah ketentuan. Tetapi saya bertanya lagi, apakah dengan sebuah perbedaan pendapat, ini kan mekanisme pendapat nih, perbedaan pendapat,
dilakukan dengan pendekatan struktural kemudian diberhentikan. Apakah ini sebuah kebijakan yang bijak atau menurut Anda seperti apa, Kiai Kiki? Ya, kasus Jawa Timur misalnya pemecatan atau pencabutan SK kepengurusan RRI Jakarta Timur atas dukungan mereka terhadap tesis Kiai Imad, ya, secara terang-terangan sama lembaga itu sudah menunjukkan bahwa itulah kewenangan itu. Ada kewenangan organisatoris yang tidak bisa kita kemudian menafikan itu. Itu mungkin dianggap subjektivitas, tapi evaluasinya mungkin lebih besar yang mencakup masalah tentang ketidakharmonisan nanti yang timbul kalau itu dibiarkan. Gitu. Saya bertanya, Kiai Kiki, saya bertanya kepada Anda, menurut Anda ini layak apa tidak ini kebijakan ini? Nah, ini kembali ya baik, kelayakan itu pada saya pertanyaan itu. Ustadz Yusuf, tapi kembali kepada yang memiliki kewenangan atas jabatan seseorang yang memang dianggap memberikan efek yang buruk bagi organisasi gitu. Itu kan penilaian yang dilakukan oleh Gus Fahrur dengan PBNU terhadap apa yang dikatakan telah membawa nama NU dalam setiap pernyataan-pernyataannya yang itu istilahnya bisa membawa nama buruk itu. Itu subjektivitas. Nah, saya nggak masuk ke wilayah subjektivitas, tapi bahwa ada aturan organisasi yang seperti itu gitu. Itu terjadi sudah di NU Jakarta Timur gitu ya. Bukanlah apa masalah nasab habaib, kepercayaan terhadap habaib juriah Nabi itu kan persoalan persoalan orang NU gitu ya, yang perlu dibicarakan. Mau tidak mau itu akan terseret ke sana. Ya, saya begini ya, kalau saya melihat masalah nasab ini kan rame-rame di NU nih, kalau di Muhammadiyah kan nggak ada urusan begini. Kita ini sebenarnya sedang membuka satu tempat persoalan konflik keluar gitu. Padahal ini kan keluarga besar dari Aswaja An-Nahdiyah gitu. Aswaja An-Nahdiyah kan nggak ada urusan dengan habaib. Habaib itu urusannya kita itu. Orang-orang yang beraswaja An-Nahdiyah yang sekarang ini kemudian berkonflik dengan sama An-Nahdiyah, Aswaja An-Nahdiyah. Ini konflik antara Aswaja An-Nahdiyah dengan Aswaja An-Nahdiyah, satunya anti habaib, satu habaib, ini sudah terjadi gitu. Nah, di mana ke posisi peran Nahdlatul Ulama? Kalau saya pribadi, kembali kepada kasus yang terjadi di era Guru Marzuki, ya, ketika berpolemik dengan Guru Mansur. Nah, Guru Marzuki ini adalah konsul NU Batavia pertama, majelis konsul yang ditunjuk oleh Hadratus Syekh sebagai majelis konsul Batavia pertama, berpolemik dengan Guru Mansur. Guru Marzuki ini itu murid setianya Habib Usman, Said Usman, ya, berpolemik dengan Guru Mansur, ya, sama-sama NU. Polemiknya itu tentang ketinggian hilal, ya, yang mustahil ru'yah di bawah 7 derajat. Guru Mansur mengatakan hilal bisa terlihat di bawah 7 derajat. Guru Marzuki bilang dusta, orang itu dusta. Jadi mengatakan Guru Mansur dusta itu atas pendapat Habib Usman bin Yahya bahwa hilal nggak terlihat kalau di bawah 7 derajat. Nah, ini perdebatannya itu sampai buat risalah, masing-masing buat risalah. Ya, ini ramai perdebatannya, tapi di mana posisi Hadratus Syekh ketika itu? Tidak ikut campur gitu. Polemik itu kemudian melahirkan mazhab di Betawi nih, ya, di NU Batavia, mazhabnya. Kembali lagi. Nah, kasus ini kan yang jadi masalah begini, bahwa statement Gus Fahrur itu melihat tidak holistik, ya. Kalau kata Kiai Ubaidillah kemarin itu tidak holistik, tidak utuh melihatnya. Padahal dampak ini gitu aja. Ada dampak positif kemudian negatif. Nah, mungkin Gus Fahrur melihat pandangannya adalah terlalu melihat sisi negatifnya saja, tidak impact dalam positifnya. Di sisi yang lain juga sama kan? Sebuah problem sosial atau kegaduhan di media sosial bukan menanggapi Kiai Imad saja, tetapi kedua belah pihak memang yang menjadi persoalan di sini. Ya, begini, ini kan nanya saya pribadi. Kalau nanya saya tentang secara strukturalisasi, itu hak daripada atasan terhadap bawahannya gitu kan. Ini struktur NU begitu. Ada evaluasi tentang yang mungkin membahayakan, sudah dievaluasi sedemikian rupa, itu memberikan NU gitu. Sesama Nahdien misalnya gitu, karena habaib juga Nahdien kan gitu. Evaluasinya dari PBNU yang saya tangkap ya dari Gus Fahrur, itu hak struktur organisasi di kepemimpinan NU. Tapi kalau tanya saya pribadi, bagi saya seharusnya yang harus diambil adalah membiarkan ini karena sudah terjadi polarisasi yang jelas. Hari ini sudah nggak bisa dihentikan lagi antara kubunya Kiai Imad ini sudah bukan fikro lagi, sudah harokah ini. Nah, dengan yang muhibbin gitu.
ini sudah koreksinya begitu. Di mana posisi kita NU misalnya, kalau saya ditanya ya di tengah-tengah gitu. Seperti konflik antara Guru Mansur dengan Guru Usman, NU ketika itu tidak mengambil posisi membela salah satu gitu, atau kemudian menyalahkan salah satu. Biarkan konflik itu adalah terjadi pada wilayah di luar struktur NU gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Jadi ya, menurut Anda satu lagi. Kayak Imat dipecat kalau saya pribadi, tidak usah diberhentikan karena harus digeser pada persoalan antara sesama Nahdien yang perlu direspon bahwa itu adalah sebuah sikap gitu ya, sebuah tesis yang memiliki pengikut gitu kan. Nah, masalah tinggal supaya jangan terjadi ekses ya, terjadi benturan karena memang sama-sama ini pendukungnya memiliki orang-orang yang maaf aja di antara pendukungnya kayak Imat, Muhyiddin ini ada yang subuh pendek gitu ya. Subuh pendek itu gampang terbakar, misalnya konflik horizontal itu harus dicegah. Itu yang harus dihimbau oleh BNU gitu ya, supaya tidak terjadi konflik. Karena begini, yang menarik dari Kiai Imat adalah pernyataan beliau, kesimpulan. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa kesimpulan, jadi beliau itu selalu mendapatkan kesimpulan dulu sebelum kasih argumentasi. Apa kesimpulannya? Nasab ba'alan itu terputus. Udah itu kesimpulan. Artinya apa? Pokoknya kalau udah begini nggak usah ada lagi ada diskusi-diskusi fikroh. Ini sudah gerakan kok. Ini sudah gerakan dan ini bisa. Tapi yang jelas dari kelompok Kiai Imat tidak ada yang pendek, Kiai, isunya panjang semua. Semoga aja ya kita jaga isunya tetap panjang itu. Tapi ini saya rasa sudah selesai perdebatan dalam pemikiran untuk kemudian kajian ilmiah sudah nggak ilmiah sekarang kajiannya. Ini sudah kokoke ya. Kalau sudah begini yang dijaga adalah supaya ini tidak ada konflik dan semuanya bisa bersikap dewasa ya untuk menahan diri dan biarkanlah mereka berpendapat seperti kubunya Guru Mansur yang tetap seperti itu dengan pendapat hilalnya. Guru Mansur begitu juga dengan pendapat dari gurunya Syekh Utsman bin Yahya. Begitu aja. Masing-masing punya pengikut sampai hari ini. Kiai Kiki, satu saja saya ingin ketegasan. Temanya adalah layakkah Kiai Iman, soal polemik nasab ini, layakkah Kiai Iman diberhentikan dari anggota LBM PBNU? Ya, kalau saya pribadi ya tidak layak. Tapi secara struktural pada atasan gitu. Kalau saya pribadi nggak layak diberhentikan karena ini sudah bukan lagi urusan Kiai Imat, ini sudah masuk pada satu gerakan yang bukan lagi kiamat aja yang melit ini. Ini banyak pihak yang sudah masuk dalam polarisasi ini dalam satu kelompok bersama Kiai Imat. Kiai Imat sudah jadi simbol anti Baklawi, bukan lagi aktor utama. Ini sudah banyak yang bermain dan sudah menjadi banyak aktornya di sini gitu. Dan masing-masing banyak yang diambil tema-temanya tentang masalah Wali Songo, tentang masalah Dawir segala macam itu kan sudah banyak yang bermain, banyak aktor-aktornya di sini gitu. Begitu pula yang di Muhyiddin. Nah ini sudah nggak usah lagi kita jadikan barang untuk jadi diskursus gitu, bukan, ini sudah haroka dikerahkan, sudah polarisasi. Baik. Ya, terima kasih. Baik.